Where you going? Selamat hari Minggu, teman-teman podcast pulang kerja by blogger.com. Kali ini kita ditemani oleh Sameko sama Sam Bondan. Siap, saya hostnya di sini, Mas. Selamat datang di pulang kerja. Kali ini bahas tentang yang viral beberapa akhir ini ya. Siap. Viralnya itu bukan olahraga yang kayak lari, kayak pedal, tapi jalan kaki. Aneh sih menurutku, jalan kaki kayak gerak jalan, man. Lucu. Enggak kayak Agustusan tapi bentinnya Agustusan. Lah ya kan ke 17 Agustus tapi kan door prize cuma kesehatan. Jadi musimnya batuk. Sama kan ya batuk barengan tadi. Iya, Kemarin batuk. Ini tadi kan aku pertama bahas kegiatannya sekarang aja. Tadi ngapain, Mas? Kalau Jalan juga. jalan-jalan juga sih itu. Kemana? Kalau tadi aku ke arah Pakis, Mas. Pakis. Beda rute kita hari ini masih pakai saya Polo Hijen. Pola Wijen. Gue gak di tengah kota. Biasanya kan di alun-alun, di Payakumbuh, Jalan Ijen. Itu kok nyempil saya. Apakah jadi dari dulu gitu apa? Ya apa? Enggak, yang ini mumpung bisa jalan sendiri ya cari aja lah, iseng cari enggo-enggoan. Oh, cara yang kok Kalau semuanya sama, lantas apa yang membuatmu berbeda? kasih diferensiasi. Diferensiasi penting. Kalau sama semua ya bosen nih ya terus. Bosen nih kok pasti kok Ijen, berenang Ijen kok kayak tangan. Mereka tangan kok populer alun-alun. Lagi kita mana kabupaten, naik kabupaten. Si kota takut naik tapi aku ingin mulai. Tapi ingin paling ditakutno. Sampean pernah ke podcast nggak? Beberapa kali. Berapa kali? Ista bocornya ini awali dari Mas Bondan. Komunitas ini hadir, Malang Footies hadir karena sama kena COVID-19. Bener. Bisa diceritakan kok bisa COVID-19 terus hadir komunitas gerak jalan ini. Kayak gini. Foundernya ya teman-teman. Halo. COVID. Jadi mulainya 2020. Ya. Terus saya sama ada teman kerja namanya Tony. Berdua tuh di tempat kerja yang sama ini kita kena COVID. Yang Delta itu. Kondisi saya sama Tony pada saat kena COVID tidak bisa dibilang yang ringan. Gitu. Nggak ada anosmia itu nggak ada. Semua kita normal. Mak enak. Mama enak. Kak anak Enggak. rasanya ya, anak rasanya. Ada. Tapi pada saat hari ke minggu pertama karantina. Waduh, udah nggak ada rasanya semua. Rasanya rasa bahan. Makan roti goreng itu rasanya rasa tepung terigu. Gitu. Jadi saya memergokinya itu waktu mandi itu kok sabun ini rambutnya gitu. Wah, langsung. Disitulah langsung kondisinya makin kacau lah. Kacau. Dan kacau. Tapi setelah saya dan Tony bisa survive di isolasi mandiri selama 15 hari itu melalui karantina itu, rasanya itu kayak dapat kesempatan kedua untuk Hidup ya. hidup. Kita kayak kesempatan nih, monopoli kan dapat kartu kesempatan. Iya, berarti kamu hidup kembali gitu. Kamu hidup kembali di dunia. Masalahnya gini, Mas. Waktu saya karantina itu kan saya isolasi mandiri ya di rumah ya, lantai 2 ya. Iya. Masjid dari 3 kampung tuh kedengeran. Wih, Nah, jadi kan masih 3 kampung kedengeran. Jadi kampung sebelah ngumumin ada yang meninggal. Kampung mana ada yang meninggal. Di tempat tidur tuh Iya, mari kena sedeng kuwi. Ngene, dikte lah. Pikiran ini liar, liar. karena saya omong. Habis beli motor juga, saya tuh baru beli motor tapi orang rumah gak ada yang tahu. Wah, Jadi ya cuman harapan saya tuh, mbak urip rek, mari sepeda video Selesai lah itu, terus saya itu kan Tony ingin mengulangi olahraga yang dulu kita lakukan sebelum COVID. waktu itu udah sembuh. Pada saat setelah, jadi saat 15 hari itu selesai, saya nyoba itu hari ke-17-nya. Jadi H+2 setelah selesai karantina, saya nyoba sepedaan. Dulu saya olahraganya road bike. Jadi dulu pernah nggak segemuk ini, cyclist gitu enggak. Terus sepedaan, dan juga nggak kuat. Nggak kayak
nggak kayak sebelumnya. Kok gini gitu. Ngap lah. Apalagi pas COVID kan anjurannya mau makan, pokoknya mana. Ya, gue makan boy seneng. Wis over with, terus sepeda mana? Nggak kuat. Saya lapor Tony. Tony juga lapor, Mas, aku kemarin lari juga nggak kuat. Waduh, bayar jalan sih. Akhirnya kita putuskan berjalan. Jalan kaki. Itu dulu setiap hari Senin, karena Senin itu saya sama Tony nggak shift. Dan startnya jam 9. Senin. Senin Oh, jam 9. awalnya Senin ya? Awalnya tuh hari Senin tok jam 9 pagi. Orang dua. Dua orang. Apa sama Eko? Belum. Belum. Saya belum masuk. Belum. Terus? Jam 9. Jadi start jam 9, finish itu jam 12. Jam setengah 1 itu finish. 3-4 jam setengah ya jalan kaki. Ya, karena waktu itu ya COVID sih. kecepatannya enggak. Ya COVID. Sama ada rintangan itu kadang kepingin masuk gang itu ditutup ya gendernya apa? Karena kan zona merah ya. Sana zona kuning, zona begitu. Anjurannya dulu waktu COVID kan untuk recovery itu berjemur ya salah satu. Berjemur ya. Makanya kita berangkat jam 9. Ya, Sedih ya. jalan sambil nyari Matahari serengi gitu. Iya, iya. Terus saya bikin story, Tony bikin story jalan. Kita ngajak teman-teman yang senasib. Ayo, siapa lagi sing mari kena yang habis kena COVID. Terus ternyata mencoba olahraga lagi nggak bisa. Kita kan ayolah jalan. Nah, ternyata jalan. Gitu loh. Ternyata jalan menjawab. Akhirnya ya paling banyak lah 8 orang. 8 orang. Ini waktu itu cuma jalan kaki aja ya, sama recovery ya tujuannya ya. Cuma apa? Yes, pokoknya ayo sama mari COVID, bikin recovery. Ya saya ibu. Recovery-nya itu sebetulnya nggak hanya fisik, Mas. Mental. Mental iya sih. 15 hari di rumah tok aku pernah ngerasain ya. Mas aku main 5 hari di stres sih Mas. Kayak 15 hari di dalam kamar itu. Tak kerja kayak ngelundas. Saya di dalam kamar itu makanan dikirim, minuman dikirim, obat dikirim. Isi sini mek. Delok podcast. Lihat YouTube. Nah, itu. Lihat proyeksi touring, Iya. Iya, tambah ngeluh sih menurutku. Tambah wih enak ya ngomong geno. Iya sih tambah ngeluh sih. Gitu jadi recovery-nya itu. Ada ketemu orang. Beberapa bulan dilalui, ternyata dengan jalan kaki itu saya sama Tony menemukan pemandangan yang tidak pernah dijumpai saat kita naik motor atau naik mobil. Apa itu pemandangan tidak pernah? Nah, kalau Mas Bob naik motor pernah memperhatikan trotoar kondisinya bagaimana enggak? Enggak pernah lah gue. Saya perhatikan yang detail-detail itu akhirnya kelihatan. Loh, ternyata begini ya. Oh, ternyata di situ ada gang. Kalau dilewati tembusnya situ. Oh, ternyata trotoar gak bisa dilewati. Oh, ternyata jalan di sini bolongnya ini. Akhirnya sempat beberapa lama itu. Akhirnya sempat kita bikin Instagram footage. Jadi nggak melalui Akun Instagram pribadi, kita bikin Instagram sendiri. malah footage itu. Footage MLG. Kalau nama footage itu yang bikin Tony itu ya. Potong ngeres ya, so ini fetish. Nggak sih. Sandi fetish. Gini. Fetish musik loh, itu sudah beri dikit. Tony Ibris. Dari Instagram itu kita akhirnya nyeladu salah satu kontennya itu adalah nyeladu infrastruktur. Iya sih, gak usah dilewati Pak. Ini bolong-bolong Pak. Gitu. Jadi sampai kita puncaknya menyelatu itu, bukan puncak, paling sering menyelatu saat setelah kejadian Kanjuruhan itu tahun berapa ya? 2022 kalau nggak salah. Iya. Jadi waktu jalan-jalan pagi itu lihat polisi di jalan tuh rasanya gak kepingin nah gitu kita bikin konten. Lalu beberapa kali berjalan bikin konten seperti itu, somehow ketemu lah Mas Eko dengan rute antar negara dalam kota. Iya apa itu? Gitu. Akhirnya Ya. Gitu Mas. Kok sampean gabung kok ketemu sampean menemukan Mas Eko atau Mas Eko menemukan saya menemukan Mas Eko. Kenapa kok sampean butuh Mas Eko? Jawab Mas. Saya bertemu Mas Eko pertama kali itu waktu saya ke Bank BCA. Ke BCA. Bank BCA. Ya, Ke Bank BCA. kontribusinya untuk footage Mas Eko itu gumun lihat motor saya. Weh, gitu ya. Terus kenalan. apa Mas? Kok rute itu Mas Eko yang menciptakan atau ya? Terus ada tur Mas. Ada tur itu
Jadi Koryesu. Koryesu. Ya. Jadi ada tour di Koryesu, sekolahan Koryesu itu lihat arsitektur dan lain-lain. Di situ panitianya Mas Eko, saya peserta. Oke. Apa ceritakan Mas? Mas ceritakan Mas, Saman gabung Footies Malang dan membuat gebrakan di Footies Malang itu seperti apa? Sebetulnya awalnya sih belum gabung dulu ya. Kebetulan saya sama Angga itu punya, Angga. iya, ada yang Angga OI itu namanya, Angga itu punya Malang Good Guide. Oh, Malang Good Guide. Ya, nah itu terus kita suka jalan-jalan juga sebetulnya. Jalan-jalan tuh masuk-masuk ke kampung, ke gang-gang kan gitu. Nah, di situ saya menemukan ini bagus loh kalau buat konten itu. Misalnya kita start dari Kanada. Kanada, kampung. Nggak apa. Kanada, kayu tangan dalam. Yono loh Sam, yono Agak Jerman ngerti. terus dari Kanada kita lewat dibuat plesetan aja. Kita lewat Hong Kong. Iya. Lalu lewat Jerman. Jejer Kauman. Pas tuh, lalu lewat UEA. Apa ya? Wah, pasti yang Malang ini. Benar. Di sana kan Uni Emirat Arab. Kalau di Tongan Uni Embok Arab. Anjir. Dari situ terus kita lewat Portugal. Poros Utama Jagalan. Kalau selama Jagalan itu sing kereta api buah-buahan itu. Iya. Benar. Terus lalu kita lewat ke Balen itu tak sebut Ceko, Mas. Kemarin. Jadi kota lama. Terus dari Ceko nerabas rel lagi tembusin di Belanda. Belakang Endau. Bener ya iku. Iya, bener. Jadi KWC. Iku mau titel ya, ono COK-ne mau. Jadi orang-orang itu kan akhirnya interest oh ternyata melaku-melaku ngene itu iso seru ya. Ngono lho, ngelbu kampung. Yang bener kata Mas Bondan tadi yang nggak kita temukan di ketika kita naik motor atau naik mobil. Kayak gitu loh. Terus interaksi dengan warga sekitar juga. Aku pengen itu mengembalikan budaya Nyun Sewu. Oke. Kan untuk Gen Z mungkin ya, sekarang kan mungkin budaya tersebut agak turun mungkin. Jadi jalan gitu, Nyun Sewu Bu, monggo Bu. Kalau di Jogja nderek langkung kayak gitu. Jangan kan Gen Z. Saya aja kayak iya Kayak Gus Amit agak mulu masalahnya. kalau kayak ngono iku Mas, jadi paling enggak ada feel-nya juga. Terus ada kutipan itu kan if you in a bad time try to walk. If you still a bad mood try to another walk. Aja nih ngono ya, kerasanya gitu ayo. Ketika jalan kaki itu kayak fresh nah. Tapi aku kadang-kadang tau ngerasakno sih ya, oleh pernah di kantor ya. Nang masjid sing paling wadon nyane. Nang sing paling wadon terus kok balik tak muter sing gang iki lho kerto-kertoan. Berarti sebetulnya bukan jalan ya, Mas? Apa? Rutenya. Ambek gak jalan mbek mikir itu kayak ya apa ya? Kayak Iya. lek meneng mbek mikir itu gendeng ngono lho. Tapi lek Jalan di mikir. nanti. Oh, aku melok iki. Aku melok iki. Iya, kudu melok iki temenan iki. Programannya kok di Oh, tidak baru. Tidak baru. Tidak baru. Jadi Mas, ya sekarang itu Bang Lali. Iya, tapi saya ingat kok. Iya ya jalan mbek mikir. Iku jane aku seneng lho jalan mbek mikir iku. Tapi gak tak lakono soalnya kayak pas weekday pas aku kerja ngono, Pak. Iya, Bang. Ya, pernah dengar nggak Malang Walking Race? Malang walking race. Aku nggak pernah. Pernah. Rally kampung? Rally kampung nggak pernah. Nah, lebihnya. Ya. Kalau di sekarang nanti. Sekarang ini ada kaitannya dengan Footies Malang. Oh ya. Iya Pak. Jalan sama mikir ini. Jadi kalau Walking Race ini kita intinya adalah mengenalkan kota Malang dengan sesuatu yang berbeda.
Jadi kita bikin Malang Walking Race itu adalah game kecepatan dan ketepatan. Jadi kita membuat sebuah soal, jadi peserta nanti dikasih soal itu, yang di situ isinya landmark Kota Malang. Oke, Legend Kota Nah, Malang. semacam itulah itu. Lalu kita kasih clue-clue itu tersebut untuk dipecahkan si peserta sambil jalan kaki, Oh. gitu. Nah, di situ pun akhirnya kan muatannya itu banyak di dalam situ untuk di Malang Walking Race itu. Jadi ada sisi edukasinya, ada sisi sportnya, ada sisi funnya dari gamenya, juga ada sisi Sehatnya, sehatnya juga, jalan kaki, edukasi juga. jalan kaki. Oh, gitu jadi. Jadi ini olahraga pariwisata. Oh, anjir kalau sentuhan pemerintah tapi keren loh. Satunya lagi tadi rally kampung. Rally Kampung. Ini juga Footies Malang. Rally Kampung sama satunya Malang Walking Race. Sekarang Rally Kampung ya apa? Rally kampung itu jadi sama, Malang Walking Race sama rally kampung itu jalan dengan teka-teki, jalan dengan soal. Jadi Mas Top dapat soal. Kalau Malang Walking Race itu kan soal ini dipecahkan gitu, checkpointnya yang mana, kemana. Mas Bob itu bisa mengambil checkpoint yang mana dulu bebas. Kayaknya sing ini lebih dekat deh, tak kesini dulu. Jadi Malang Walking Race mengambil checkpointnya ini boleh tidak berurutan. Tapi kalau rally kampung, clue-nya itu tikungan-tikungan. Oke. Jadi soalnya cuman belok. Itu di kampung. Di dalam kampung. Kampung apa contohnya? Misalnya contoh kampung Kaitangan. Sing mainstream lah. Gitu. Ya. Jadi kita masuk kampung Kaitangan. Seret, depan belok kanan setelah menemukan X. X-nya clue. X itu berupa clue. Clue-nya bisa nomor rumah, bisa nomor tiang listrik, bisa sign H warung, bisa apa. Jadi kita tulis cuman X86 belok kanan. Golehi 86 ini. Oh, itu 86. Berarti belok kanan di sono. Teng, selanjutnya X Puji Mulyo belok kiri. Puji Mulyo, oh warung nasi Puji Mulyo belok kiri. Itu kalau rally kampung. Itu Rally Kampung. Malang Walking Race itu di jalanan Mas, tadi Mas. Di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan juga ada masuk kampung juga gitu, random sih. Random. Kalau radius itu berapa ya Mas? Kalau Walking Race itu di tengah kota dengan radius checkpoint itu kira-kira Kurang 7 sampai 10 lah ya. ya 7 lah. Iya, 7 sampai 10 kilometer. Radiusnya. Kalau kampung di dalam kampung. Dalam kampung. Itu asli imajinasi waktu kecil sih. Iya gak sih? Ini gitu loh, kayak imajinasi ada waktu kecil mungkin. Aku waktu kecil sih kayak enak sih kayak dengan gini. Sama realisasikan. Berarti Agustus kudu melo. Agustus rally kampung. Agustus rally kampung, Desember Walking Walking Race. Oh, itu langsung deh. Footies Malang ada ya? Ada pengumuman. Ya. di Malang Keget ya umumkan. Jadi kalau Footies ini agenda mingguan, MBR ini agenda tahunan Desember, rally ini agenda tahunan Agustus. Oh, Gitu. Ya. Enggak semuanya, enggak. Tak kira setiap minggu. Yo kesel ya. Ya lah setiap Tapi Footies ini yang jalan toh. Jalan toh. Anggaplah yang setiap minggu itu footage itu jalan itu kan sambil trial mereka lah. Jadi Itu latihan fisiknya ya, endurance-nya. jadi ketika dia melok games, dia udah paham gitu loh. Oke, aku bikin ke Sameko lagi ya. Bahas rute Mas. Rute itu sih sampean pilih ku mungkin tadi kan sing unik-unik ya. Apakah hanya sing unik-unik? Apakah ada kriteria lain nggak sih? Karena kan mungkin yang ikut jalan kan wake dengan umur yang berbeda-beda. Ini rute ya apa ya sama nyari rute jalan kaki. Selama ini aku nyari rutenya random Mas. Nah, Itu kadang ya, yang sering itu ya, kadang lewati kampung, gang-gang sempit, makam, Masjid Melatan. jembatan, itu, Heeh. rel sepur, Oh, ada sepur. Oke. pasar, Pasar tadi. mlebu pasar, Oh, asik. susur sungai. Khusus sungai barang. Ya, Oh, ini random Mas ya, enggak kayak sing cuma karena kan di Malang ini paling enak game lagu itu nek kayak tahan ambil jentok gak sih? Bener apa enggak? iya sih. Berawal dari kebosanan itu akhirnya mlebu kampung itu Mas. Kayak ngono wis. Berarti anak-anak itu kok ngerti ya. Iki jebuse iki kampung paling enak iku nang Kasino apa Tanjung kaya ya. Ya, kayak ngono. Kadang arek iku gak ngerti.
Melo ae. Oh, tembusnya kene tadi bae ngono. Aku sing ngerti iku ngagle sing dundunan iku Mas. Jebusnya Tanjung. Betul. Itu sudah kami pakai sudah. Lu tadi itu jangan pakai. Pemana yo sing aku yo sing tak tebae. Enak iku mana? Jadi tak talun jedek talun. Bareng ya wis terlalu umum. Kok mana Mas sing kayak keren udah. Kadalpang, Kadal Betek. betek. Betek iki apa iku? Woi, redam, redam bener. Gitu. Abang dia. Kadalpang ya, kok ketemu kadale arek pang. Kadale mau akan ngono. Oh, mereka ada kantor Arema ya. Pabrik es yang lama. Pabrik es yang lama. Ya. Susur sungai tadi. Ya itu melewati di pinggir sungai. Di Pinggir sungai. Oh, itu nanti jembatan. Enggak ya? Iya. Iya, ngelewati jembatan loh. Iso enggak? Jadi nanti jembatan kene iki. Nanti jembatan iki. Keren sih. Aku gak ngerti ya. Sih kono. Ya, Nah, betul. Kok sekali orangnya ber. Belumnya brand sungai tadi. Iya kan ada kesempatannya Mas. Oh, Iya. aneh. Iya, tadi di betek itu kan ono jembatan sing cedek Idam iku ono jembatan, lalu di Roro Dawa iku Gang Rolas iku ono jembatan. Roro Dawa Gang 8 iku ono jembatan bisa. Sing tembuse Celaket mburine kok Yesu. Oh iya mau. Ternyata footage Malang ini wis hampir semua ya di kota Malang ya. Hampir Tapi memang belum semuanya. Belum semuanya. Belum semuanya. Paling bosan ini paling di Ketung Kandang nggak sih? Ketung Kandang ya paling mek buring mek tuh. Apa ono iku sing pernah tak gawe iku anu Mas, sing di itu lho Jalan Rolak Kiai Mas. Malik dalam iku lho, Mas, sing mlebune Yarika. Iku. Nah, iku tak gawe. Tapi gurung gawa anu lho, gurung gawa peserta lho. kurang peserta. Tapi nanti rek milih rute aja nggak peserta. Enggak. Kalau dulu iya. Kalau dulu ya. Dulu itu jalan kelules. Jadi mau kemana? Ke sana kayaknya enak. Si Melo ya wis random ono. Iya, random untuk putar balik. Untuk putar balik. Jadi kayak enak lo kon Melo gelem gak Melo mulia udah ya. Tapi gelem Melo kabeh. Sing viral iku ya emek deh alun-alun ambek LP kok rame ya? LP ku wingi rame, Mas. Nang di gua LP Mas. LP 2 rute dua rute. Rencananya, tapi yang satu gagal. Oh nang iki ya sing perumahan anyar iku ya. Apa sih iku perumahan apa iku sing kok ono jaran Jaran-jarane iku Ciputra ya? Ciputra. Iya kok di boring ya ono. Pil. Oh bukan. Bukan, Ciputra kayak gitu. Mas. Nang Mas Bondan mana? Kemarin rute lagi. Ini kan dari Covid. Akhirnya saya kan kayak meluas Mas ya. Akhirnya footage Malang ini Gak karu-karuan. jadi apa ya definisinya ya? Dulu kan hanya untuk menyembuhkan apa ya recovery. Sekarang Jadi movement ya. movement ya sekarang ya. Iya. Nggak bisa movement apa Mas ini Mas? Ya sebetulnya gini loh. Saya itu juga bingung. Maksudnya nggak menyangka dari awal kalau akan menjadi seperti ini pada saat ini. Cuma dulu kita pilih hari Senin itu atas dasar alasan saya sama Tony libur, plus seandainya ada yang ikut nggak banyak. Oh, Hari Senin. ini nggak banyak ya. Ya kan hari Senin. Terus ternyata banyak teman yang protes, kok Senin sih? Aku jadi nggak bisa ikut. Kebetulan teman-teman Futis pada waktu itu rata-rata punya usaha sendiri atau ini remote. Remote ya. Aku isone Selasa banyak bisa. Akhirnya kita bikin hari Selasa sama Kamis. Weekdays ya malah dia. Loh, kalau weekend rame. Gitu. Kalau bikin mek titik ono ya. Iya, pengen cuma sedikit. Saya sungkan ya lek rame yo. Bener. Jadi Iya sih, beban yo. pada saat cari rute pun salah satu alasan utama adalah infrastruktur. Nggak ada trotoarnya, nggak nyaman untuk jalan, mending nggak usah dilewati. Makanya kita susur sungai, jadi kalau bawa orang banyak, itu kita nggak ganggu. Oke, Pengguna jalan yang lain. Mas Ani pengen titik sih ya. Akhirnya terus Akhirnya setelah Lebaran kemarin ya. ya. Biasanya Selasa Kamis. Setelah Lebaran kemarin, Selasa itu kita ada banyak jadwal. Ini Kamis tok Mas Eko. Kita coba Kamis tok. Pas kita coba Kamis beberapa minggu, terus ada konten yang viral di TikTok, di TikTok. Duer. Nah, aku nggak tahu ini kebodohan atau bagaimana. Tony itu nge-share link WhatsApp di bio Instagram Footage sejak dulu.
sudah ada. Jadi kita tuh ngasih kontak untuk tanya-tanya lah sih kalau mau ikut gimana, kalau ikut gimana gitu. Itu masih ada di situ. Pas kayak itu FVP, jenenge grup WhatsApp iku masih dua oke. Kita lagi grup WhatsApp ya. Sewu. Unjul. Di grup pertama itu ada 1025 penuh. Terus pindah geser ke grup kedua, itu ada 600-an, hampir 1000 juga. Suara movement dikira. Terus Gitu. Nah, akhirnya rame tuh di grup WhatsApp kelihatan ininya, kelihatan pergerakan orang-orang ini. ayo mas. Gimana ada nggak aku? Waduh, ini kalau start di tempat-tempat, biasanya kan kita nimbrung di coffee shop teman-teman gitu. Kalau kita startnya dari coffee shop itu gak nutut ini, gitu kan? Iya, mejoe tak. Parkiran. Akhirnya waktu itu kita pilih stadion Gajah Stadion Oh iya, enak sih parkirannya gede. di MUG. Kalau mobil ya iso. Dung. Kita berdua jalan ya mas, dari Semeru masuk. Dia mesti ke iki opo le ngomong sampe niki itu wah kayak terus wah kayak tua orang biasa melihat 1000 orang. Ganti ya. Asli ya bingung asli. Itu 100 50. Iya, Itu derdek itu. Biasanya enggak. Tapi pada saat finish, saya kebetulan dari dulu hidup di lab, di laboratorium. Jadi laboratorium. sering riset-riset gitu lah. Jadi saya iseng, iki lah tak kelompokno datai secara verbal aja. Saya tuh kepingin tanya, Mbak atau Mas kok pagi-pagi kemis ikut putis ini memang pas libur atau bagaimana? Ternyata jawabannya tuh banyak yang saya baru kena layoff mas, saya baru kena efisiensi. 2000 berapa itu? Lah kemarin. Baru. Oh, baru kemarin. Iya. Waktu yang rame pertama saya sebenarnya. Iya, betul. Saya habis resign mas, saya cari Di aku anjing. saya cari kerja belum dapat. Saya di harus nunggu lulus gini. Terus itu yang usia saya produktif. Kalau yang usia saya tua saya nggak tanya pasti. Ya. Wah, itu Pasti kan banyak spare time-nya banyak. ya antara mahasiswa libur. Ya. Kalau yang usia-usia saya ke bawah Kena layoff. ada yang itu, ada yang apa namanya remote tadi gitu. Ternyata yang itu nggak sedikit gitu loh mas. Yang kondisinya begitu. Jadi kayak memang sepertinya ini pergerakan untuk menyelimurkan mental ini. Iya, jelimur karena butuh sama orang gitu loh. Iya. Orang itu. Aku pernah ya berkomunitas ya. Aku pernah habis nikah itu menyendiri kayak ambil istriku toh. Terus isu kok gendeng ya aku. Gitu ya, aku gak cinta istriku ya. Tapi kayak terisolasi di rumah kayak. Akhirnya ini butuh berkomunitas itu butuh. Apalagi layoff, COVID, itu butuh berkomunitas. Gak tahu apa. Aku nggak pernah baca sih apa namanya risetnya apa. Tapi kayak ketika kita berkomunitas itu kayak aku safe net lho. Padahal gak bantu apa-apa, kita gak bantu apa-apa kan. Cuma kayak delok Mas Eko, delok Mas Bondal ini kayak ya wis melaku bareng meskipun enggak ada materi apa-apa. Enggak ada, ya melaku bareng. Iya, mulai ya wis. Iya sudah. Res. Enak lho. Jadi dari mulanya tagline-nya melihat Malang dari dekat. Kemudian pada saat ramai kemarin akhirnya kita ngerilis tagline baru di bawahnya melihat dari Malang dari dekat itu jadi Walk with Stranger. Gitu. Walk with stranger. Jadi nggak kenal tapi bisa melakukan bareng. Ya. Siapa tahu satu yang habis resign atau kena layoff atau cari kerjaan jadi dapat kenalan yang bisa menetangkan kerjaan. Siapa tahu ini betul gitu. Iya. Apa Terus itu ada lagi yang sering muncul di WhatsApp itu. Kak, aku insecure, boleh nggak aku ikut? Silahkan ikut, gitu. Aku introvert, gitu. Ternyata setelah jalan dia bikin story, keren nih. Berangkat sendirian, pulang-pulang punya teman-teman baru, kayak gitu loh mas. Oh ternyata kita tetangga loh, itu banyak. Iya sih, buat komunitas ini. Aku tau gak, gue gak kenal, sumpah sih. Anak muda yang pasangan muda seperti saya di perumahan ya. Mungkin kebanyakan ya. Iku tau gue 5 rumahnya gak kenal nih. Jadi gue liat komunitasnya sampean bumbuan, cuy, sampean ngomong deh gini ya. Podo berarti gitu. Jadi ini zaman modern ini butuh apa ya? Ya komunitas kayak sampean nih. Iya. Aku nebak ya. Karena kayak 100 orang, 1000 orang di WhatsApp kan selalu ramai ya, beberapa kali ramai. Pasti sampean kan menciptakan safe place ya di dalam komunitas ini ya. Kayak aman nih orang kayak sini ya.
Pasti ya. Ya nggak merasa kayak di harassment atau apa, pasti kayak ya mari ngono ya. Iya, insya Allah. Tapi kita tidak bisa menjamin bagaimana peserta itu tingkah polanya ya. Tapi kita bikin rules memang di kita, jadi harus menjaga etika ketika masuk pemukiman warga yang cukup padat, tidak membuang sampah sembarangan. Gitu-gitu kita tulis di WhatsApp grup. WhatsApp grup dan di IG-nya Fruities Malang. Tapi memang semua 100 orang udah kampung wongnya kayak nganu sama Eko. Kayak ya apa sama nyuwun sewu nih. Ya kadang paling kesel sing jawaban. Iya, Pak. Ya, jadi pernah suatu ketika ya sing rute stadion itu karena panjangnya itu saya bisa bayangin ya, ujung kepalanya itu sudah hampir keluar di MOG Gang Bareng Tenis mau keluar MOG. Ekornya masih di Polsek Lojen. Lu kurung nangkali Kelut Gang Sigas. Iya. Sedek kono. Masih di kelut. Iku. Ekornya iku dek kono. Ah, iku sampeyan iso bayangno, misale iki ana bapak-bapak dek kene terus nyen sewu Pak, sing mburi-mburi kan melo nyen sewu monggo. Iki tekan ndi wong iki? Tinggal tengah selalu lama-lama orangnya bikin kertas tulisannya monggo. Loh, kayak gitu sih. Tapi akhirnya kan kita mikir lagi ini, nggodok lagi untuk bagaimana caranya Mengurai. untuk mengurai ini. Nah, kita pecah jadi 3 grup dengan rute yang berbeda, atau nanti bagaimana ada ide lagi kayak gitu. Yang penting pergerakan ini harus tetap jalan. Kan kita ngajak gerak yuk sehat bareng yuk. Ya, secara raga dan mental lah. Ya, udah sih. Terus Mas, dengan komunitas ini Mas ya, selain Mas Bondan ya, apa Mas yang sampean rasakan Mas, yang mungkin dengan dengan membentuk dan involve di komunitas ini, apa yang sampean rasakan Mas? Kayak ya apa Mas, mungkin Mas? Dulu seneng. Dulu senang. Dulu seneng ya, sekarang masih seneng sih. Cuman ada was-wasnya. Masasnya apa? Ada was-wasnya. Jadi ketika akhirnya peserta itu sebanyak ini, yang saya rasakan tuh, saya ini nggak gorak lain nggak ya gitu. Jadi rombongan ini tuh ganggu kenyamanan orang lain nggak? Apalagi kalau kita lewat kampung atau kalau kita menyeberang. Oh iya, nyebrang. Karena jumlah jembatan penyeberangan di Malang cuma ada berapa? Cuma ada 3. Iya. Oh iya. Kalau kita nyebrang lewat jalan raya tuh ya rasanya kayak sepur liwat Mas. Iya sih. Kalau apalagi ini weekday pagi, jadi kita ganggu orang Mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah. Makanya kalau kita masuk kampung tuh di atas jam 7. ya, mungkin bisa diusahakan di atas jam 7. Jadi rasanya jadi ada khawatir itu tadi, ada was-was itu. Kok aku diceladu kok enggak ya? Oh karena kan founder ya. Iya, Pasti kan ada celatu, founder. enggak. Celadu itu ada dua sisi. Sisi eksternal dari orang yang kelewatan. Sisi internal dari orang yang melewati, dari orang yang ikut ini. Gitu. Wah, ini kok lewat gini sih, kok keceh. Sampai nyebrang sungainya nggak ada jembatannya. Ya orang Banyak pikiran sama tadi kok mikir ngomong kayak begitu. Oh, yang seperti itu ya. Kalau Mas kayak Mas sama kok ya apa? Ya hampir sama Mas, tapi aku mikir juga keselamatan keselamatan peserta juga. Bayangno saiki Mas, misalnya nyebrang dengan kapasitas sing koyo ngono ya. Banyak orang, terus sing kene iki yo ndang buru-buru mau berangkat sekolah atau kerja. Iki kan apa jenenge, Kan kita nggak bisa total nggak mikirin orang itu. Gitu. Iya sih. Iya. Kasih cuma sih ya. Iya. bisa. Iya no. Akhirnya selain was-was itu, cuman punya rasa kepuasan tersendiri nggak, kayak melihat orang-orang itu mempertahankan komunitas ini hingga komunitas ini besar Mas. Ada. Kayak ya apa Mas? Ada, tapi ya gini ya Mas. Puas itu kan kadang kalau kita achieve sesuatu yang kita rencanakan. Nah, ini kita nggak rencanain, bisa. Iya kan? Jadi ini puas apa seneng apa bingung jadi satu. Jadi satu. Soalnya pergerakan kemanusiaan ya ini ya.
bukan yang anu ya, itu bukan kemanusiaan. Iya, Mas. Ya apa maksudnya? Duh, kok gini ya? Terus pasti aku sering sama Mas Eko. Mas kok jadi serius begini ya? Iya. Tapi ladang pahala sama Kita bisa segini banyak orang nih hebat loh. Tapi kok jadi serius begini? Emang tambah serius Mas, milih rutenya juga tambah serius. Akhirnya nggak bisa separuh tuh. Iya, soalnya aku ya mikir gini Mas ya, itu tadi bayangno misalnya 100 orang lewat kampung terus gak pedot-pedot, sementara ini ada bapak-bapak mau ngantar anaknya sekolah keluar rumah, terus ada iring-iringan itu tadi. Jadi nggak bisa, rutenya nggak bisa lengkap akhirnya sekarang. Tetap saya usahakan lengkap, tapi gimana caranya? Yang penting aku juga nggak ganggu pengguna jalan lainnya, nggak ganggu warga yang kita lewati, juga peserta yang ikut jalanin juga seneng juga. Itu loh Mas. Mikir nopo ngake ternyata Itu ada 3 bagian. yang akhirnya beberapa malam kita pikir, kok kita jadi mikirin orang banyak ya. Iya, iku sih. Aku saking bayangno mikirno iki, mikirno iku. Iya. Tapi akhirnya kok apa ya, ngerasa seneng sendiri mungkin ya. Iya. Sampai aku pikiran apa dijak setat di sing adoh amenisan ngono. Misale di Coban Talun ngono koyo ngono. Masih Coban Talun itu jadi promo ya, sumber mas gue enak. Dukure Spekta. Oh, Dukure Spekta. Ya, Coban Talun. Oh, dijak ndek kono pisan. Kan itu ya Finishnya bocor. kayak ngono. Karena sama gue rute ke kabupaten ya sekarang ya Bang Futis ya. Ya sebetulnya kalau cari rute kemanapun itu, entah di kabupaten entah di dalam kota, itu salah satu program untuk merealisasikan ide baru yang mau dirilis ini untuk Ide itu diurai. kayak jalan bareng antara yang saya menceritakan itu ya. Iya, supaya tidak terkumpul di satu titik. Itu Mas. Jadi gini Mas Bob, pada saat pengalaman Stadion Gajayana 180 orang, itu awalnya 180 orang nih ikut, yang dari titik stadion ya. Dari 180 orang itu kita anggap 50% aja sing ngonten. 50% ngonten, yo ngejak konco nih. Minggu ngarep mela aku ayo ada kegiatan ini. Akhirnya besar kemungkinan 180 ini kali 2 atau bahkan kali 3. Ya enggak? Iya. Dengan efek itu. Akhirnya pada saat hari Kamis yang stadion, menuju Kamis berikutnya saya udah pikir start di alun-alun gitu. Ternyata datang 600 orang. 180 kali 2 kali 3. Itu lebih. Yang datang 600 orang. Yes, ya benar. Akhirnya kita pecah jadi kalau di stadion 1 titik 1 rute, di alun-alun 1 titik start 3 rute. Utara, selatan, barat. Itu tapi ada orang lain kan ya. Ada. Nah, jadi kita pecah itu. Terus di minggu berikutnya yang kita pecah titik startnya. Ada 3 titik start yang kita umumkan, ada di Pasar Merjosari, Ramal, sama di Sudimoro. Jadi orang berangkat tuh udah nyebar, dan ke sono. Itu pun dirampal 200 orang. Di Merjasari ada cepet lah 100 orangan lah, 150. Wah, Di Sudimoro ya sekitar 60 sampai 5 ya. finishnya. Finishnya ya yang start Sudimoro ya finish Sudimoro. Oh. Kan lu memilih Sari gitu. Pasti pokoknya malah nggak sih jalan kaki. Tapi jalan kaki ya karena aku mau tadi ya. Gak hanya sekedar jalan kaki ini. Ya, akhirnya Mas Eko cari rute di mana, saya cari rute di mana. Ini untuk ide berikutnya. Jadi kita akan nge-share rute digital. Mulai 5.0 jadi Anjir kok jadi atau gini-gini. Utis ini punya koleksi rute yang akan di-share secara digital melalui Strava atau Google Map gitu. Jadi kalian mau start di mana? Stadion Gajayana. 10.000 langkahnya kalau ke barat sono, kalau ke selatan sono, ke utara sini. Rumahmu mana? Pakis, rute Pakis start di sini 10.000 langkahnya sih. Mana Singosari, start Singosari, Dung, dan seterusnya. Jadi digital. Akhirnya harapanku itu untuk jalan kaki nggak harus nunggu rame-rame. Iya di situ lah. Mau cari sendiri. Yo, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, aku mau ngajak teman-teman Ngejar keluarga sendiri ya. mau pagi, siang, sore, malam. Rutenya ini. Itu nggak sih misi selanjutnya? Iya. Dan untuk memecah ini. Untuk macam ini. Jadi kayak kecil, rame, dikecilkan tapi kecilnya banyak. Iya. Gitu.
Jadi pergerakan temenan. Apa ya? Pergerakan gaya hidup. Yo iya. Anjir padahal kayak Kira-kira mikir ngono kan. Ayo apa iki ngomong cek iki. Mulia ya. Jadi kan kayak Singosari kemarin aku jalan ke Singosari itu Rabu kemarin itu ada Mas Dimas di sana sama Mas Anas. Mungkin suatu ketika, ayo Mas, sampean di kono kumpulkan orang-orang yang teman-teman yang dekat dengan daerah situ, Singosari, Lawang, aku sekitaran situ, saya jalan aku bisa daerah. Aku jalan di sini nih, nanti mungkin Mas Bondan di Sengkaling atau siapa lagi di sini. Yuk kita jalan bareng. ya sangar sih. Gimana loh, gitu loh. Dan secara ini juga sudah terpecah gitu. Jadi emang sehat ya Rel? Jalan kaki 5.000 langkah itu 10.000. 10.000. satu hari 10.000 Ya. 10.000 kurang lebih. Anjurannya? anjurannya. Iya kalau nggak salah. 10.000 ya. 10.000 itu berapa kilo Mas? 6,5 sampai 6 sampai 7. Jalan kaki berapa kilo bro? Tiap hari. Kau 6 sampai 7. sama 10.000 kilo setiap hari. 10.000 langkah toh Mas. 10.000 langkah. Yo iki. Lagu utara. Enggak, saya enggak setiap hari. Setiap hari. Tapi kalau seminggu mungkin 3 kali. 3 kali. Tapi itu lumayan lah. Lumayan. Jadi kalau kesehatan sekarang kayak enak nggak Mas? Ya bisa merasakan ketika jalan kaki. Ya enteng sih lah menurutku. Iya ya biasa. Tapi jangan mikir terus jalan kaki fat burn ya, jadi kurus ya. Enggak, saya sama Mas Eko udah begini-begini. Itu nanti happy itu ya. Tengah Mas zaman karo mlaku apa ya sampean coba sih mungkin ya. Mlaku dhewean gitu. Beda enggak? Ya nggak beda sih kayak wong hilang. Kira-kira. Kayak wong hilang. Aku Mas pernah iki Mas ambek tonggoku. Takon iku. Kok iku kok saiki gelem mlaku dhewe, gak apa-apa iku. Aku iki kepengin sehat ya mbok kok. Guys, mlaku dhewe karo nggo headset. 7 kilo. Kalau mau aku kayak wong hilang ngono lho, mlaku dhewe. Di kampung kalian. Ya. Apa ori? Lah kan sebetulnya sama aja kayak orang lari toh. Iya. Lari juga sendiri juga banyak. Iya sih, tapi lek mlaku kayak Kenapa? Gitu. ya paling sampean mlebu kampung mungkin ana sing arek iki gak biasa lewat kene. Golek sapa, Mas? oh iya sih, iya. Ada gambar. Makanya outfitnya di Iya. perhitungkan. Tongkat. Iya. Ojo. Kami ini juga kami. Deh Mas, sebelum pertanyaan ke terakhir ini ya, apa yang didapat orang-orang Mas yang sampean tahu ya ketika mereka ikut Footies Malang? Teman baru. Teman baru. Itu yang paling umum itu. Sama pengetahuan geografi. Jadi kayak kemarin waktu rute Rampal itu banyak warga Saho Jajar yang ikut. Itu responnya itu ada yang banyak sekali. Oh jadi ternyata selama ini kalau lewat sini itu bisa tembus sono. Padahal ini orang Saho Jajar. Itu di Rampal ya. Iya. Paling lewat Bunul ya. Nah jadi kayak tiba-tiba saya lewat kini. Jadi pengetahuan Yata Mandala ya, menambah. Akan numpak mobil itu pas. Ada Bunul kok jebosnya sulfat itu. Ya. Itu sih yang paling populer itu. Iya sih, rute. Selain saya Iku penting loh iku. seneng. Rute-rute kayak macet. Waduh macet di. Kini rek timbang lewat Saho Jajar Dundunan Ranugradhi. Iya ya, ada kemungkinan itu ya. Jangan-jangan orang lihat rute digital kok macet entar rute Footies. Masih. Iya sih gitu. Alternatif. Jalan Bangon. Ada pertanyaan Fer? Terapikan. Ini. Banyak nggak Mas peserta yang ikut Malang Footies itu cuma FOMO aja karena viral, terus minggu depannya atau bahkan tengah-tengah perjalanan malah hilang dewe. Jadi kalau sebenarnya Footies ini kan ya Mas. Kamu kalau mau ikut silahkan. Kita memang 10.000 langkah. Tapi kalau di tengah-tengah kamu pun nggak kuat, monggo silahkan melipir. Tinggal order Gojek, mau balik ke titik start lagi, monggo silahkan. Kalau masalah FOMO itu masih belum terlihat soalnya. FOMO saya belum bisa membuktikan. Iya, belum Intinya bisa membuktikan. saya belum bisa membuktikan ini FOMO apa enggak. Pertanyaan pamungkas mungkin udah dijawab ya tadi ya, tapi nggak lengkap ya.
Ke depan Footies Malang ini tujuannya apa, Mas? Jadi jawab Mas Bondan atau Mas Eko? Atau gantian? Saya dulu deh. Ya, Monggo. ke depan Footies Malang ini mau jadikan movement Harapannya. seperti apa? Lah aku kepingin tujuannya hiji mas, sehat. Soalnya sakit itu mahal. Oke, semua orang ya. Aku mau sakit mas. Mas Bondan mungkin ngerasa kena COVID mulai ku. Ngerasa aku mau sakit mas. Sehat itu mahal. Sorry sakit itu mahal. Tapi sehat itu ya mahal loh. Iya tapi lagi ini dilakoni bendino. Ayo kita kayak yang mengupayakan sehat itu kita sendiri. Oke. Kalau Mas Bondan? Saya itu sebetulnya ini mulu-mulu Mas Bob. Ya, Cuma ya gak apa-apa. apa? Jadi dengan pergerakan ini, saya tuh berharap pemerintah Kota Malang itu mau berbenah diri tentang pedestrian Kota Malang. Karena mau diakui atau tidak, jalan kaki di Kota Malang itu berbahaya. Iya. Ya, saya kemarin nyaris ditabrak motor waktu rute ya samaan gitu. Padahal saya udah di pinggir tuh. Jadi ya memang pedestrian ini kemarin waktu saya sempat diskusi sama Profesor Suryono, DWK UB sama Pak Dito ya, Ketua CC ya. Komisi C. Itu pedestrian di Kota Malang itu yang layak tuh 50%. Maksudnya masih 50%? Menurut Katanya katanya orang-orang. Mungkin saya melihat 50% yang berbeda. Gitu kan. Separuh berarti aku ndok iki separuh mateng, setengah mateng berarti aku lihat yang setengah mentahnya. Jadi aku lihat itu. Jadi harapanku dengan Footies ini memperbanyak jumlah orang jalan kaki sedemikian sehingga jalan kaki ini jadi salah satu opsi. Jadi salah satu opsi untuk orang itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi nggak harus naik motor, nggak harus naik mobil. Tapi peran pemerintah yaitu tadi, pedestriannya harus terkoneksi dengan public transportation yang benar. Karena Mas di Malang ini setiap tahun berapa jumlah pendatang yang datang bertambah berapa? UB itu berapa? Iya. Setiap Ratusan ribu lah tahun. kampus itu. Jadi kalau saya menganalogikan kota itu adalah tubuh manusia, ini kembali lagi ke penyakit ya, ke tubuh manusia. Pedestrian itu pembuluh darah. Semakin banyak darah yang melintasi, kalau pembuluh darahnya mampet, macet, nggak mumpuni, stroke kotanya. Kalanya stroke. Ini sih bahaya sih. Jangan di Malang selain di Ijen kayu tangan Sudah. alun-alun. Nah, iku tak wis. Heeh. Liyane iku Sama sedikit Dieng di dekat rumah dinas wakil wali kota. oh iya dia yang cedek mall iku ya. Ya sih selainnya wis sebuah sehari. Kemudian sebuah sehari nanti unggah-unggah tipe bensin iku mlaku cara mlaku ya opo ibu. Iku mas, itu tak tambahin dikit. Itu juga saya kebetulan saya kerja juga di bidang hospitality yang ketemu sama tamu-tamu asing. Itu yang dikeluhkan sama tamu-tamu asing kan, Malang ini sebetulnya kan salah satu sebutannya adalah kota wisata. Ya, banyak tamu asing itu yang mengeluhkan tentang trotoar pedestrian. It's difficult to walk in the street in the city like this. Kadang kita harus turun ke jalan untuk bukan di trotoarnya, di jalan raya. Iya. Juga untuk penyeberangan juga. Kadang kan orang masih belum terbiasa kayak di kali tengah kan anak yang mau nyebrang atau ini kan. Itu kadang kita sudah di zebra cross itu nyelonong aja mas. Oh iya, Itu dari tamu-tamu asing, turis Jepang berjani mau. ya harapannya itu ya sebagai pengguna jalan kaki akhirnya pemerintah itu concern untuk mengalokasikan anggaran sedikit untuk membuat pedestrian. Iya, biar nggak bangun Karena terus. karena kan biasanya kan harus viral baru dipikirkan. Nah, semoga pergerakan ini selalu viral dan berdengung ya. Supaya alokasi ke sana pedestrian jalan kaki enak. Itu saya penutupan dari saya. Siap, selamat hari Minggu. Mohon maaf Mas ya hari Minggu tahun ya. Mohon maaf. Aman, santai. Selamat hari Minggu. Where you going?